Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation. Ia adalah Aulia Amran Maghribi dan Rian Ahmad Ronas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut disampaikan langsung saat konferensi pers berlaku di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 17 Februari 2022. Terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi, terkait dengan pemberian hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa terkait dengan ini KPK sebelumnya telah menetapkan sekitar 8 orang sebagai tersangka yang saat ini sudah diputus pengadilan maupun masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan disampaikan mengenai perkembangan penanganan perkara ini khususnya untuk 2 orang tersangka yaitu AIM dan juga RAR. Ya, oke. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka AIM dan tersangka RAR. Masing-masing selaku konsultan pajak mewakili PT GMP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Dirjen Pajak. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya, diantaranya sebagai berikut. APA, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019, dan DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak. Saat ini proses hukumnya telah diputus pada pengadilan tingkat pertama. Kemudian WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak, pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, dan AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak. Saat ini proses hukumnya dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor. Kemudian FL, Kuasa Wajib Pajak, dan AS, ini juga konsultan pajak. Untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama. Dimulai hari ini tanggal 17 Februari 2002 sampai dengan 8 Maret tahun 2022 sebagai berikut. Tersangka AIM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, tersangka RAR ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Tersangka AIM dan tersangka RAR sebagai salah satu konsultan pajak PT GMP sekitar bulan Oktober tahun 2017 melakukan pertemuan dengan Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, bersama dengan tim sebagai tim pemeriksa pajak dari Ditjen Pajak untuk membahas mengenai adanya temuan terkait pembayaran pajak dengan wajib pajak PT GMP. Atas temuan pajak tersebut diduga ada permintaan dari tersangka AIM dan tersangka RAR agar nilai kewajiban pajak PT GMP direkayasa atau diturunkan tidak sebagaimana ketentuan dengan menawarkan sejumlah uang kepada Wawan Ridwan bersama tim. Untuk merealisasikan tawaran uang dimaksud dilakukan beberapa pertemuan, diantaranya bertempat di kantor Ditjen Pajak Pusat di Jakarta Selatan. Diduga uang yang disiapkan oleh tersangka AIM dan tersangka RAR sejumlah sekitar 30 miliar sebagai all-in yang bersumber dari uang perusahaan PT GMP yang ditujukan bagi fee pemeriksa pajak dan beberapa pejabat struktural di Ditjen Pajak, serta untuk pembayaran kewajiban pajak PT GMP. Adapun nominal yang khusus diberikan kepada Wawan Ridwan dan tim, dan untuk kemudian diteruskan lagi kepada Angin Prayitno Aji, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak,
dan Dadan Ramdhani selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak diduga sejumlah sekitar 15 miliar rupiah. Karena keinginan tersangka AIM dan tersangka RAR dipenuhi oleh Wawan Ridwan dan tim, serta disetujui oleh Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani, maka realisasi pemberian uang sejumlah sekitar 15 miliar tersebut diduga diberikan dalam bentuk tunai kepada anggota tim dari Wawan Ridwan bertempat di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Atas perbuatan para tersangka, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Jendela Indo News melaporkan.